Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya dengan Ibu Sri Utami. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan KD 3.1. KD 3.1 menjelaskan internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, Ibu lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yang pertama yaitu siswa dapat mendefinisikan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat membedakan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang ketiga, yaitu siswa dapat menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, lanjutkan kembali. Apa sih itu pertumbuhan? Apa sih itu perkembangan? Nah, apa sih itu pertumbuhan tadi? Pertumbuhannya itu proses bertambahnya volume yang irreversible, itu tidak bisa balik kembali, dan merupakan perubahan makhluk hidup yang bisa diukur. Itu bisa diukur. Sedangkan perkembangan yaitu terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, begitu ya. Nah, apa bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Apa itu bedanya? Apa sih bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, kalau pertumbuhan itu bisa diukur, sedangkan perkembangan itu sifatnya kualitatif. Nah, Ibu ulangi lagi. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan itu bisa diukur secara kualitatif. Contoh, tinggi batang. Berapa sih tinggi batang? Jumlah daun. Berapa sih jumlah daun? Nah, itu ya, itu bisa diukur. Sedangkan atau jumlah buah, sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur secara kuantitatif, tapi bisa diukur secara kualitatif. Nah, bedanya apa lagi? Kalau perkembangan itu ditandai dengan munculnya bunga. Nah, itu ya. Dilanjutkan kembali. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang tahu? Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor dalam dan ada faktor luar. Nah, faktor dalam itu ada gen dan hormon. Sedangkan faktor luar itu ada yang makanan, kemudian air, suhu, kelembaban, dan sinar matahari. Nah, faktor dalam. Faktor dalam itu gen. Dan kemudian ada hormon. Misalnya gen. Gen itu misalnya kalau pohon itu daunnya kecil atau buahnya asam, buahnya nanti akan asam juga gitu kan keturunannya. Kalau buahnya rasanya manis, kemudian buahnya besar, nah itu nanti akan diturunkan juga kepada keturunannya. Kemudian hormon pada tumbuhan itu ada hormon auksin. Ada hormon auksin, ada sitokinin, ada giberelin, ada asam absisat, ada gas etilen. Nah, apa sih fungsi-fungsi dan pengaruhnya? Di mana tempat produksinya? Nah, kita lihat sama-sama. Auksin misalnya, itu IAA. Pengaruhnya untuk mendorong pemanjangan batang, pertumbuhan akar dan buah, diferensiasi sel, dan percabangan, fototropisme. Di manakah tempat reproduksinya? Tempat reproduksinya itu misalnya di embrio biji, meristem batang, dan daun-daunan. Kemudian yang kedua itu hormon sitokinin. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya itu mempengaruhi pertumbuhan akar dan diferensiasi akar. Kemudian mendorong pembelahan dan pertumbuhan sel dan perkecambahan. Nah, tempat produksinya itu di mana? Di sintesis pada akar, diangkut ke organ-organ yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada hormon giberelin. Misalnya itu GA3. Apa sih fungsi giberelin? Yang pertama itu mendorong perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, kemudian pembungaan dan perkembangan buah. Di mana tempat reproduksinya?
Itu di dalam meristem batang, meristem akar, dan daun. Kemudian kita lanjutkan yang hormon yang keempat, itu ada hormon asam absisat. Nah, di manakah pengaruh hormon itu? Hormon itu berpengaruh untuk menghambat pertumbuhan, kemudian menutup stomata selama kekurangan air, menunda pertumbuhan, itu yang namanya dormansi. Kemudian di mana tempat reproduksinya? Itu disintesis pada daun, batang, buah, dan biji. Nah, selanjutnya itu ada gas etilen. Pengaruhnya di mana? Untuk mendorong pemasakan buah, menyebabkan batang tumbuh menjadi tebal. Nah, produksinya itu di mana? Di jaringan buah masak, di ruas batang, dan di daun muda. Nah, semoga kalian semuanya bisa paham apa itu pertumbuhan, kemudian apa itu perkembangan, kemudian apa sih bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan, dan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, itu ya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu dikendalikan oleh dua faktor. Yang pertama itu faktor luar dan yang kemudian faktor dalam. Kemudian gen itu merupakan faktor hereditas atau pembawa sifat yang dapat dalam tumbuhan. Kemudian hormon pertumbuhan pada tumbuhan ada bermacam, ada auksin, ada giberelin tadi, ada sitokinin, ada asam absisat, dan etilen. Nah, kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu merupakan faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, dan aerasi. Sekian dari saya, kita ketemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.